Saudara-saudari, selamat pagi. Ya, jam 8 semua sudah bangun ya. Bukan seperti murid-murid di dalam Injil yang masih tertidur. Saudara-saudari, kadang-kadang sejak saya tiba di Indonesia, saya ditanya, apa kultur shock Romo di Indonesia? Kultur shock apa? Ada beberapa sebenarnya. Ya, semua berpikir sekarang. Salah satu culture shock adalah orang Indonesia suka apa? Orang Indonesia suka foto-foto. Benar ya? Benar atau tidak? Sering ya, orang di sini suka ambil foto. Dan hari ini karena Injil ini saya berpikir tentang itu dan saya berpikir bahwa mungkin itu menunjukkan sesuatu. Kita ambil foto-foto karena kita mengalami suatu momen yang bagus. Biasanya kita tidak ambil foto tentang momen yang kita tidak biasanya ambil foto tentang momen yang terburuk atau jelek. Biasanya karena kita senang ya. Dan ketika kita ambil foto, kita mencoba menunjukkan wajah yang bagus juga untuk terlihat bagus. Dan bahkan kita ambil beberapa foto untuk memastikan setidaknya ada satu foto yang memang bagus. Benar ya? Dan dengan ambil foto juga kita bermaksud untuk menjaga ingatan tentang momen yang bagus itu. Seolah-olah kita ingin momen ini berlangsung lama. Karena sebenarnya di dalam diri kita ada keinginan untuk suatu hidup yang penuh dengan kehidupan bahagia. Dan sebenarnya keinginan ini normal. Karena untuk itulah kita diciptakan kehidupan yang utuh. Tetapi ada masalah. Masalahnya kenyataannya berbeda. Contohnya tubuh kita. Jika kita melakukan operasi plastik, banyak olahraga, bahkan dengan kemajuan medis dan sebagainya, tubuh kita suatu hari nanti jatuh sakit, tubuh kita menua, dan bahkan kita mati. Jadi, kenyataan kita bertentangan dengan keinginan terdalam kita untuk kehidupan yang utuh dan selamanya. Di satu sisi, keinginan untuk bahagia yang kekal, dan di sisi lain, kenyataan sehari-hari akan keterbatasan kita. Jadi, bagaimana caranya? Bagaimana kita dapat menjawab keinginan dalam diri kita? Firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita bahwa tentang kemuliaan tentu saja, tetapi bukan dengan cara manusia. Kita harus menantikan kemuliaan bukan dari manusia, tetapi dari Tuhan. Dalam Injil, Yesus sudah menunjukkan kepada beberapa muridnya tubuhnya yang mulia. Ini adalah antisipasi sebelum kebangkitannya. Dan dalam bacaan kedua, Santo Paulus mengatakan bahwa kita juga akan diubah menjadi serupa dengan tubuh Yesus yang mulia. Santo Paulus mengatakan, Tuhan Yesus Kristus akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya, tubuh Yesus yang mulia. Jadi Yesus masuk ke dalam kemuliaan terlebih dahulu, tetapi agar kita juga dapat masuk ke dalam kemuliaan bersamanya.
Jadi sekarang bagaimana? Bagaimana caranya? Caranya menuju kemuliaan dari Yesus itu. Dalam Injil lagi, mereka ada di atas gunung. Dan ada Musa dan Elia, mereka berbicara kepada Yesus tentang kepergiannya yang akan terjadi di Yerusalem. Jalan Yesus adalah Yerusalem. Apa artinya? Itu adalah tempat di mana dia akan memberikan hidupnya. Tempat di mana dia akan menderita dan wafat di kayu salib. Dan bagi kita, caranya sama saja. Untuk berbagi kemuliaan Allah bersama Yesus, kita harus mengikuti Yesus. Allah berkata kepada kita dalam Injil, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Cara kita sama dengan cara Yesus, memberikan hidup kita, yaitu seperti dia mengasihi, memberikan diri untuk orang lain. Sedangkan Petrus ingin tinggal di gunung yang begitu menyenangkan, jauh dari masalah-masalah dunia. Tidak, mengikuti Yesus berarti memberikan diri kita untuk orang lain, untuk peduli pada sesama, untuk melayani, untuk berbelas kasihan. Kemarin saya ada sama beberapa umat, ada yang mengatakan kepada saya, "Ya Romo, dalam kelompok kami selalu semangat untuk melayani. Dan juga dalam kelompok kami juga cantik. Dan sebenarnya kami cantik itu karena kami semangat." Ya, itu menarik. Itulah yang terjadi sebenarnya. Melayani, memberikan diri kita sendiri, itu yang membuat kita bersinar. Kita semua sudah pasti pernah mengalaminya. Lelah setelah melakukan pelayanan untuk orang lain, setelah itu kita lelah, tetapi kita bahagia. Wajah-wajah itu meskipun lelah mengekspresikan sukacita. Itu adalah tanda dari Roh Kudus. Itu adalah tanda bahwa kita berada di jalan yang benar. Hal ini menempatkan kita pada jalan menuju kemuliaan yang berasal dari Tuhan, bukan kemuliaan yang berasal dari manusia. Inilah juga yang dimaksud dengan warga kerajaan surga. Santo Paulus mengatakan bahwa kita adalah warga kerajaan surga. Kita semua punya KTP ya. Mungkin Anda punya KTP Indonesia, saya punya KTP Prancis. Mungkin ada negara-negara lain di sini. Tapi kita semua dipanggil untuk menjadi warga kerajaan surga yang sejati. Yaitu menempatkan Yesus sebagai pusat kehidupan kita, mendengarkannya, dan memberikan diri kita untuk orang lain. Saudara-saudari, dalam Ekaristi pagi ini, kita akan menerima tubuh Kristus yang mulia. Itu seperti kita ada di atas gunung sama Yesus, di gunung yang ada dalam Injil. Kita akan bertemu sama Yesus dan tubuhnya yang mulia. Tapi kemudian kita akan menurun kembali ke kehidupan sehari-hari masing-masing. Dan dalam Ekaristi ini, Yesus memberi kita kekuatan untuk mengasihi seperti Dia mengasihi.